Oke guys, selamat sore. Ketemu kembali di channel yang cerdas dan jujur dan pemberani. Eh, Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang menginginkan perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar, ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya. Karena negara ini sudah mulai berproses ya. Polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya. Mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak. Dia mengatakan, ya ada dokter Andes, ada insinyur. Tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabat Suharsono juga memang tidak diverifikasi, ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang notabene adalah ketua DPC PDI, juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat. Sebelum mengajukan gugatan itu, kami sudah mengirim surat kepada KPU, semana kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama. Mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Jadi ini vlog singkat saya sore ini. Besok akan saya susul dengan data-data lain. Misalkan saya mewawancarai wartawan senior Aryono Lestari yang pernah tinggal berdekatan dengan Hari Mulyono ya. Hari Mulyono ini siapa nanti akan kita sampaikan. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang terdidik, orang yang berakal, orang yang merdeka dan berani menyatakan merdeka di negara yang memang harus kita berikan. Salam akal waras, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren yes. Ya sobat RH sekalian, ini live ya. Jadi terkait dengan komunikasi Dr. M. Taufik dengan Eko Sulistyo. Dan di sini dikatakan bahwa Eko Sulistyo mengatakan ketika mendaftar itu ya Jokowi gelarnya insinyur dan dokter Andes atau dokter Andes dan insinyur. Makanya dalam live tadi M. Taufik mengatakan dokter Andes insinyur Joko Widodo. Jadi jangan heran kalau seandainya di sana gelar dokter Andes itu pernah dimunculkan ketika ke Seritak misalnya. Bahkan katanya di Loji Gandrung, Loji Gandrung itu apa sih? Itu gelar Jokowi itu ada dokter Andes. Jadi sebenarnya sekalian, Eko Sulistyo itu ini Loji Gandrung ya, adalah bangunan cagar budaya neoklasik Eropa peninggalan Belanda yang saat ini dijadikan sebagai rumah dinas wali kota Surakarta. Oke, Loji Gandrung. Jadi saudara sekalian, Eko Sulistyo itu adalah orang yang dekat dengan Jokowi.
Dia mantan ketua KPUD Surakarta yang kemudian direkrut Jokowi dan kemudian sampai naik ke Jakarta menjabat sebagai salah seorang deputi, yaitu deputi 4 bidang komunikasi dan diseminasi informasi di kantor KSP. Kemudian pernah menjadi komisaris di PLN. Ya mirip-mirip Juri Ardiantoro lah. Juri Ardiantoro ketua KPU DKI, kemudian ketua KPU nasional, melipir ke Jokowi, melipir ke Prabowo, dan kemudian sekarang menjadi wakil menteri sekretaris negara. Ya itu soal pilihan lah. Walaupun kemudian saya mengatakan secara moralitas gimana ya, ketua KPU, anggota KPU tiba-tiba menjadi bagian dari tim sukses dari orang yang kemarin dia wasiti. Nah, itu ya, tapi it happen kepada Anas Urbaningrum juga begitu, Andi Nurpati begitu, Hamid Awaludin juga begitu. Ketua KPU tiba-tiba diangkat jadi menteri, diangkat jadi orang dekat partai dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sudah benar, harusnya ada jarak seorang anggota KPU itu untuk tidak menduduki jabatan-jabatan yang terkait dengan orang yang diwasiti dalam pemilu, mulai dari jabatan pemerintahan maupun komisaris. Cuman kalau itu yang diatur maka ya bisa dibatalkan. Kenapa? Karena kan yang diatur itu jabatan KPU-nya, bukan jabatan sesudah menjadi KPU. Karena kalau sesudah jadi KPU ya warga negara biasa. Nah karena itu yang seperti ini ya soal moralitas saja. Karena kalau Anda tiba-tiba jadi anggota KPU dan diangkat sebagai menteri dan lain sebagainya, ya orang meragukan objektivitas Anda sebagai wasit dalam pemilu, kan begitu. Cuman di Indonesia kan begitu. Orang yang netral, independen, nggak dipilih. Yang dipilih itu ya orang yang berpihak. Saya pernah mendengarkan misalnya keluhan dari ketua DPR, tapi saya tidak menyebutkan ketua. Susah dengan si X. Dulu minta tolong, tetapi begitu ditelepon susah jawabnya. Iya, karena selalu dia minta tolong hal-hal yang sebenarnya kan tidak boleh personal lagi. Harus institusional sifatnya. Ini kan mau dilayani secara personal. Nah, itu yang kemudian merusak negara ini. Banyak sekali orang yang tidak paham dan tidak mau mempraktikkan good governance dan clean government. Harusnya ya orang paham bahwa konsekuensi dari jabatan itu adalah Anda harus memberikan jarak bahkan kepada teman baik Anda sendiri. Saya sama Saldi Isra misalnya. Ya sudah, saya relakan saja. Sudah 7 tahun saya kehilangan teman. 2017, 8 tahun. Karena kalau tidak salah dia tahun 2017, kemudian bulan April dan sekarang 2025. Jadi sudah 8 tahun kehilangan teman saya. Ya sudah, ketika dia pensiun sudah tua nanti dia. Sudah usia ya berapa? Karena dia 7 tahun lagi masa jabatannya. Jadi masih dalam satu pemilu lagi dia akan sidangkan. Luar biasa kan? Gara-gara putusan MK. Oke. Coba kita bacakan, ini ada beritanya ya. Babak baru isu ijazah Jokowi, testimoni orang dekat ungkap proses verifikasi KPU tak cek keaslian. Jadi soal tidak mengecek keaslian, iyalah itulah praktiknya. Saya juga pernah dibilang sama seorang yang pernah bekerja di KPU DKI, nggak ada cek-cekan begitu. Kenapa? Saya kira wajar kalau mereka tidak ngecek. Jadi kalau misalnya Juri Ardiantoro pernah mengatakan, wah kami cek dan menurut saya enggak lah. Ya. Tidak sampai ngecek soal keaslian ijazah tersebut. Kenapa? Karena begini, kan calon presiden, calon bupati, wali kota itu nggak banyak. Masa sih kita nggak percaya dengan pendidikan mereka, kan begitu? Apalagi untuk Jokowi yang sudah 2 kali menjadi wali kota. Pasti kan ada asumsi bahwa pasti benar pendidikannya. Kalau nggak benar sudah lama, kan begitu? Nah celakanya di KPU sebelumnya, yaitu KPU Surakarta, podo wae. Berpikir agak mungkin dia ijazah palsu. Jadi tidak diverifikasi memang akhirnya. Sampai pemilihan presiden tidak ada verifikasi. Ya, tidak ada verifikasi, yakinlah. Kalaupun orang ngomong ada verifikasi, klaim saja. Ya mungkin sekadar dilihat-lihat iya, tetapi apakah kemudian sampai mendatangi universitas yang bersangkutan, rasanya enggak, rasanya ya. Oke. Polemik panjang mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah sebuah video yang diunggah oleh aktivis Muhammad Taufik menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Taufik membeberkan hasil percakapannya dengan Eko Sulistyo, seorang figur yang disebut sebagai orang dekat Jokowi dan mantan ketua KPUD Surakarta yang memberikan testimoni mengejutkan terkait proses verifikasi ijazah saat Jokowi maju dalam pemilihan di Surakarta. Video ini juga diunggah oleh Rizwan Sianipar di akun X pribadinya. Rizwan adalah sosok peneliti yang selama ini getol menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Testimoni soal Jokowi menurut orang-orang dekatnya, Eko Sulistyo ex ketua KPUD Solo, Jokowi memiliki 2 gelar doktoranis dan insinyur saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Tulis Rizwan merujuk pada tautan video Muhammad Taufik yang diunggahnya.
Di sisi lain, Muhammad Taufik adalah sosok penggugat ijazah Jokowi di Solo. Muhammad Taufik adalah advokat senior asal Kota Surakarta. Pernyataannya membuka kembali perdebatan publik mengenai prosedur yang dijalankan oleh lembaga pemilihan umum dan menjadi amunisi baru bagi pihak-pihak yang selama ini meragukan riwayat pendidikan sang presiden. Kemudian pengakuan mantan ketua KPUD Surakarta. Poin paling krusial dalam video Muhammad Taufik adalah kesaksian yang ia dapatkan melalui telepon dari Eko Sulistyo. Taufik memperkenalkan Eko bukan sebagai orang sembarangan, melainkan sebagai mantan komisaris PLN, mantan deputi 4 kantor staf kepresidenan, deputi 5, deputi 4, deputi 5, ini deputi 4 menurut Wikipedia. Dan yang terpenting, ketua KPUD Surakarta pada masa Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Menurut Taufik, ia menanyakan langsung kepada Eko mengenai ijazah apa yang digunakan Jokowi saat mendaftar dan bagaimana proses verifikasinya. Jawaban Eko seperti yang dituturkan Taufik sangat mengejutkan. Dia mengatakan, ya ada Dr. Andes, ada insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi, ungkap Taufik menirukan ucapan Eko Sulistyo. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa syarat administrasi yang dimaksud hanyalah melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Syarat administrasinya adalah cukup dan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, jadi tidak pernah dicek ya, di KPU tidak pernah dicek, tegas Taufik dalam videonya. Keterangan dari pihak lain. Untuk menguatkan klaimnya, Taufik juga mengaku telah menghubungi beberapa pihak lain yang terkait. Ia menyebut telah bertanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang menurutnya juga mengonfirmasi bahwa tidak ada proses verifikasi keaslian. Selain itu, Taufik juga menyinggung percakapannya dengan FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta saat itu. Menurut Taufik, FX Rudi mengaku tidak mengetahui secara proses detail persyaratan tersebut. Dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri. Gitu loh, artinya bukan PDIP, kata Taufik. Kemudian keterangan ini seolah-olah menunjukkan bahwa pengurusan berkas pencalonan dilakukan oleh tim internal Jokowi bukan oleh partai pengusung. Upaya hukum dan keterbukaan data. Muhammad Taufik juga menceritakan latar belakang mengapa ia akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan. Ia mengklaim bahwa sebelum melayangkan gugatan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dan data kepada berbagai institusi. Sebelum mengajukan gugatan itu, kami sudah mengirim surat kepada KPU, SMA N6, kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama, mereka tidak berhak untuk membuka data itu, jelasnya. Penolakan inilah yang mendorongnya untuk membawa masalah ini ke ranah pengadilan. Dalam percakapannya dengan Eko Sulistyo, Taufik juga menyinggung soal public expose. Menurutnya, Eko Sulistyo sependapat bahwa data seorang pejabat publik seharusnya bisa diakses secara terbuka dan tidak perlu disembunyikan. Memang iya, kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan. Itu menurut Eko Sulistyo pungkas Taufik. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau menyembunyikan, namanya suntuluh. Ya kan? Jadi saudara sekalian, ini agak mengejutkan juga ketika seorang Eko Sulistyo mengatakan demikian. Saya tidak tahu ya, ketika dia mengatakan tonnya bahwa ada 2 gelar Dr. Andes Insinyur, apakah dalam ton yang positif atau ton negatif? Maksudnya begini, kalau tonnya positif, dia mengatakan, loh, Jokowi itu jangankan duanya dia daftarkan, Dr. Andes iya, Insinyur iya. Padahal Dr. Andes saja mungkin enggak, Insinyur juga enggak. Itu ya kalau tonnya negatif. Nah, kita tidak tahu ton Eko Sulistyo, tetapi kesediaan Eko Sulistyo memberikan informasi itu menarik tentunya. Karena begini, ada seseorang ya bilang sama saya, tolong Ref, interview itu Eko Sulistyo. Saya bilang, apa dia mau ya? Karena saya tahu Eko Sulistyo ini adalah orang bawaan Jokowi ke tingkat nasional. Ya, ini mohon maaf ya, yang tadinya cuma yang tadinya cuma tokoh lokal, tapi menjadi ketua KPUD Solo, dan kemudian barangkali Jokowi merasa ini ada utang jasa sama dia, kemudian dijadikanlah staf dia di kantor wali kota, lalu konsultan atau staf kira-kira begitu, lalu kemudian dibawa ke nasional sampai menjadi deputi 4 kantor staf presiden yang membawai komunikasi dan diseminasi informasi serta menjadi paling penting komisaris PLN. Jadi saya pernah mengundang Eko Sulistyo sebagai komisaris PLN. Tapi apa yang bisa Anda harapkan dari orang yang latar belakangnya memang gak matching? Dia sejarawan. Tapi ya barangkali ada kaitannya, kan sejarah bicara semua tentang semua hal ya. Jadi jangan harapkan soal yang teknis-teknis ya, tetapi intinya adalah dia pernah menjabat itu karena kedekatan sama Jokowi. Nah sekarang ketika pada periode kedua dia sudah hilang dari peredaran, saya tidak tahu. Pertama, hilang dari peredaran sebagai deputi di KSP. Nah, itu kita nggak ngerti. Kenapa dia hilang peredaran? Kita tahu bahwa deputi KSP, kepala staf presiden itu ganti-ganti orangnya. Ya kan? Pertama adalah Luhut Panjaitan. Setelah Luhut Panjaitan itu digantikan Teten Mas Duki. Setelah Teten Mas Duki digantikan Muldoko. Karena
Teten kemudian menjadi menteri, lalu Muldoko masuk sebagai kepala KSP. Kelihatannya pada masa Muldoko inilah Eko Sulistyo digantikan. Karena Muldoko kan pada periode kedua, pada periode pertama dia masih bercokol di staf deputi tersebut. Karena ya kalau kita tahu, kita paham ya Teten Mas Duki juga termasuk tim sukses swasta yang tidak berasal dari partai politik seperti Eko Sulistyo kan begitu. Jadi mungkin dititipkan khusus ke Jokowi. Tapi kalau nitip ke Muldoko beda lagi ya, dia membutuhkan orang lain barangkali. Dan tapi Eko Sulistyo kemudian masuk sebagai komisaris PLN, entah berapa tahun saya tidak tahu, tapi yang jelas pada tahun 2021 atau 2022 ya, saya pernah mengundang yang bersangkutan. Jadi kalau sejak 2019 paling tidak ya baru saja dia mengakhiri jabatannya sebagai sebagai komisaris di PLN. Oke. Coba kita bacakan sedikit ya. Eko Sulistyo lahir di Kendal, Jawa Tengah 1968. Adalah komisaris PT Perusahaan Listrik Negara sejak 2019. Sebelumnya Eko menjabat sebagai Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan. Kemudian KSP Kantor Staf Presiden bukan ya namanya. Dia merupakan aktivis 1998, alumnus dari Universitas 11 Maret. Saat pemilihan presiden 2014, Eko dipercaya menjadi salah satu tim sukses dengan menjadi koordinator lapangan tim relawan. Eko juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Surakarta pada periode 2003-2008 dan konsultan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta pada saat Jokowi menjabat wali kota. Ini kan ini kan aneh ya. Mantan Ketua KPUD lalu kemudian punya bisnis dengan orang yang dia menangkan atau orang yang menang. Bibliografi jejak listrik di Tanah Raja, Gramedia Pustaka Utama 2021, dari Jokowi hingga pandemi 2021 ya. Begitu sobat era sekalian ya. Kelahirannya tahun 1968. Eko Sulistyo berarti usianya 57 tahun kurang lebih ya. Kalau 57 tahun ini enggak ada tanggalnya. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi gelarnya adalah insinyur, Doctorandus Insinyur. Jadi kalau bagi pendukung Jokowi mengatakan lah itu kan ini dia benar semuanya, Doktorandus iya, insinyur iya, cuman kita tidak tahu doktorandusnya dari mana. Apakah dari kehutanan juga? Jangan-jangan dia cantumkan gelar Doktorandus Insinyur karena di kehutanan ya. Karena Doktorandus dan insinyur itu kurang lebih sama lah. Insinyur untuk ilmu pasti dulu ya, kemudian Doktorandus untuk ilmu sosial. Gelar umum ya, gelar semuanya. Dulu kan insinyur itu ya teknik insinyur, kemudian pertanian ya insinyur, kehutanan insinyur, semuanya insinyur. Nah sekarang saja baru gelar-gelar itu kemudian didiferensiasi. Nah beruntung yang sarjana hukum dari dulu ya sarjana hukum sudah terdiferensiasi ya. Oke, jadi sekali lagi gelarnya menurut Ketua KPU Surakarta Eko Sulistyo yaitu insinyur iya, doktorandus iya. Waktu mendaftar di KPU Surakarta dan itu tidak diverifikasi. Keaslian ijazahnya hanya dilihat. Kelengkapan administratifnya itu fotokopi ijazah yang dilegalisir. That's all, selesai, tidak diteliti gitu ya. Oke. Doktorandus Insinyur Haji Joko Widodo. Akhirnya ketahuan juga si Ponandur bakal ngunduh. Assalamualaikum. Elek ke titik, olo ketoro ya. Kemudian ngapusinya nggak tanggung-tanggung. Mulyono memang luar biasa. Manusia jenis apa ya. Kemudian Garut hadir bang, hidup tangkap Jokowi pemalsu identitas, semakin hangat negeri ini. Semakin hangat pelukan pertama, detak jantungku seakan ikut irama. Nanti jangan ada presiden bodong. Nah lo, gelembuk tah ya. Nggak heran jika Jokowi punya banyak gelar yang belum cuman profesor. Pakai ijazah apa bang? SMA, titel doktorandus apa insinyur? Mas Refli gimana ya bisa dapat nomor WA Bang Rismon atau Mas Suryo? Saya mau kabari info KKN Jokowi. Begini sahabat sekalian, Tiar Setiawan ya. Saya tentu kan tidak bisa memberikan nomor langsungnya. Tetapi Anda bisa catat nomor yang tertera di RH Channel itu nomor berapa ya? Gitu. Itu. Ya di RH Channel nomor berapa? Ada nggak di about-nya? Nah, nanti Anda hubungin saja nomor yang tercantum di RH Channel, lalu nanti kita akan kasih kalau seandainya memang informasi itu penting. Karena kalau saya sebutkan di umum begini ya tentu
Tidak sopan kan saya, masa saya memberikan nomor di jalur umum gitu. Begitu ya sobat era sekalian. Coba lihat about-nya saya itu di nomor berapa yang saya cantumkan ya, about. Nggak ada ya nomornya ya. Berapa? Hah? Oke, jadi coba hubungi 081 1141 0569. Coba hubungi dulu nomor itu ya. Nomor itu adalah nomor yang tertera di about. Nanti dari nomor itu jadi 0821 1141 0569. Coba hubungin dulu ya. Sekali lagi 0821 0821 1141 0569. Coba hubungi dulu nomor itu. Nanti kita akan lihat apakah kemudian penting untuk menyampaikan nomor Bang Roy Suryo atau Rismon Sianifar ya. Kemudian tak ada yang sempurna memang, tapi sejauh ini 10 tahun terakhir rasanya masa terburuk Indonesia. Tak penting objektivitas, yang penting makin enak, mobilitas vertikal kekayaan naik rapidly. Kemudian worst circumstances ever in the universe. Kasus Jokowi semakin meruncing. Ini ada juga Bang Rismon suka live sambil bacain komentar di channel Baliga Academy. Itu juga ke situ juga bisa ya. Ke situ juga bisa. Kemudian apa lagi ini ya? Ini yang ngata-ngatain saya kita buang saja ya. Kok dia ngatain? Masih ada yang belain Jokowi. Hahaha. Only President Obama can do it. Same exact Jokowi do ya. Kesalahan di negara ini segala sesuatunya cukup cukup fotokopi tanpa sertakan yang aslinya, tanpa juga dicek apakah itu ijazah asli atau buatan pramuka. Begitu sobat era sekalian ya, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, menurut Muhammad Taufik yang menelpon Eko Sulistyo yang dikatakan junior dia di UNS. Cuman bedanya adalah dia 2 tahun di atas Eko Sulistyo. Kalau dia itu fakultas hukum, Eko Sulistyo fakultas sejarah. Tapi Eko adalah orang dekat Jokowi yang dibawa Jokowi dari Solo untuk ditingkatkan statusnya sebagai tokoh nasional. Begitu ya. Kalau Taufik tidak, tokoh lokal yang meningkatkan diri statusnya sendiri menjadi tokoh nasional juga, apalagi setelah berkenalan dengan Mahfud MD dan menjadi sohib ya. Awalnya berseteru di media sosial melalui perantara RH, secara tidak langsung tiba-tiba mereka menjadi orang yang sohib. Begitu sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.